Saya baru aja membeli sebuah TV LCD. Jadi saya beli ini adalah TV bekas dari OLX. Jadi mereknya itu Samsung. TV-nya adalah Samsung. Ukurannya 32 inch. Jadi TV ini saya beli murah dengan harga dan rusaknya apa? Kita akan langsung aja coba dulu ya. Kita coba ambil kabel dulu. Jadi kita udah dapat kabelnya, kita tinggal pasang kabelnya. Nah, kita sudah langsung pasang aja. Dan kita akan hidupkan TV ini dengan layar sentuh di sini. Ambil layar sentuh, tombol sentuh. TV-nya menyala, tapi dia menyala blank putih. Seperti yang kalian tahu kalau mengikuti blog dari duyarsana.com, saya sudah pernah membahas tentang masalah ini. Jadi saya pernah memperbaiki sebuah TV yang rusaknya seperti ini, jadi pudar, putih begitu, di artikel duyarsana.com, di video keterangan di bawah. Jadi kalau kita masuk ke menu, nah seperti itu, dia terlihat hanya saja dominan putih, seperti terlalu brightness-nya terlalu besar gitu. Dan apakah kerusakan dari TV seperti ini? Tentunya seperti artikel saya, kerusakannya adalah umumnya pada IC gamma. Nah, sekarang mari akan kita bongkar untuk memastikan apakah IC gamanya rusak. Oke, sudah kita bongkar dan bisa diperhatikan banyak elko yang melendung. Jadi elko-nya dia kembung, ya, bocor.
bocor dia. Ini bisa menyebabkan tegangan tidak stabil. Dia ada banyak. Jadi bisa kita nanti ganti dia elko-nya. Nah, untuk IC gamma yang saya katakan tadi, bisa dilihat bagian sini. Ini dia. Tipenya saya baca dulu. AS15. Ya, AS15. Coba kita lihat apakah saya punya IC tipe tersebut, AS15. Yuhu, ternyata stok IC AS15 saya masih bekas sisa dari perbaikan TV yang sebelumnya di artikel dwiarsana.com, AS15. Dan sekarang mari kita perbaiki TV yang pudar itu. Gimana caranya? Kita akan bongkar lagi. Kita akan bongkar bagian. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk yang kurang paham di sini. Akan jelaskan. Untuk TV LCD yang tipe lama, ya. Oke, untuk TV LCD yang tipe lama ada banyak sekali bagian. Yaitu di sini adalah ini yang terlindungi. Ini adalah rangkaian dari inverternya, inverter untuk backlight. Jadi dia masih pakai backlight lampu CFL. Lalu ini rangkaian regulatornya, regulator sebesar ini karena memerlukan daya yang cukup besar. Dan ini main unitnya, ini adalah board utamanya. Jadi tipe lama dia itu sebesar ini, tapi untuk tipe baru dia lebih kecil daripada ini, seperti di artikel dwiarsana.com. Nah, dan ini adalah rangkaian, namanya rangkaian T-Con. T-Con ini yang bertugas untuk meneruskan gambar atau mendriver gambar pada layar LCD yang datanya LVDS didapat dari main control ini, main unit ini. Oke, sekarang kita akan coba buka dia. Kita akan buka modul T-Con ini untuk mengganti IC-nya yang tadi itu. Mukanya gampang susah nih. Sorry, nggak kelihatan. Jadi dia dilepas klipnya dulu. Oke, seperti itu. Sudah itu baru fleksibelnya dicopot. Atau bisa aja langsung mau mainboardnya ini diangkat sehingga fleksibelnya copot keduanya. Nah, seperti itu. Dan sebentar, saya taruh dulu si kamera ini. Ya, saya copot dulu dia. Jadi isolasinya dilepas dulu, lalu ini ada jepitan ini ya, ini ditekan dan seharusnya ini copot. Oke, pelan-pelan, ternyata dia harus pelan-pelan karena mungkin belum pernah dicopot sebelumnya, jadi agak susah nih. Hati-hati untuk tidak merusak konektornya. Sudah copot. Dan ini modul T-Con yang akan kita perbaiki. Oke. Dari semua ini saya hanya curiga di bagian ini. Ya, hanya itu aja. Oke, mari akan langsung kita buka. Saya membuka nanti IC di modul T-Con itu dengan menggunakan blower. Jadi tulisannya si SMD Rework Station. Jadi dengan settingan seperti ini, ya, dengan kekuatan udara yang tidak terlalu. Lalu akan kita mulai sekarang. Oke, pertama-tama sediakan dulu flux. Flux. Oke.
Lalu kita siapkan juga pinset. Tekan pinset dengan ujung runcing dan kita panaskan blower. Berikan sedikit flux pada IC yang akan kita copot. Terutama pada bagian kaki-kakinya, karena kenapa? Dengan flux ini IC ini akan mudah untuk diangkat. Oke, sudah. Sekarang kan kita blower IC ini. Oke, sudah terangkat dan juga dicek tidak ada jalur yang terkelupas begitu. Lalu kita ambil IC yang baru. Jadi ini sebentar. Ini adalah IC yang tadi rusak. Dan sekarang kita akan ambil IC yang baru. Nah, ini dia. Sebelumnya tentu saya akan memastikan dulu IC-nya, kode IC-nya. Sebentar saya baca dulu. Oke, sudah. Dan kita akan pasang sekarang. Caranya sama, cara memasangnya sama. Jadi bisa dengan blower, bisa juga dengan solder biasa. Tapi karena kebetulan soldernya belum saya panaskan, jadi saya menggunakan blower. Saya akan menggunakan blower untuk memasang IC ini. Jadi IC-nya pasang. Caranya memasang adalah dengan meletakkan dulu IC-nya sesuai dengan posisinya. Woi, salah. Oke, mungkin lebih baik kita panaskan dulu. Kita panaskan sedikit. Kita panaskan timahnya. Oke. Maksudnya adalah biar timahnya rata begitu. Dan kita akan pasang dia. Oh, jangan lupa pakai flux lagi karena tadi sudah ada proses pemanasan. Fluxnya hilang, fluxnya meleleh dia. Sekarang kita posisikan kembali IC-nya. Kita posisikan kembali.
Ini agak rumit sih, harus cekatan dikit. Jadi kita sentuh-sentuh biar kaki IC-nya pas di kaki timahnya. Sorry, bukan kaki timah, padnya maksudnya. Meleset. Nah, sedikit lagi. Sedikit lagi satu. Nah, pas. Sekarang kita akan blower dia. Kita panaskan lagi. Anginnya. Udaranya harus dibuat jangan terlalu keras ya, rendah, agar pada saat pemanasan ini kakinya tidak bergeser. Cukup. Lalu pastikan kaki-kakinya sudah menempel di PCB. Kalau saya lihat di sini dia sudah menyatu berkat bantuan dari flux. Ya. Rapi. Udah rapi. Sekarang kita coba pasang di TV. Kita akan coba pasang di TV. Oke, berhasil, dan sekarang saya akan bungkus dulu. Oh iya, saya lupa. Elko yang kembung itu, elko yang melendung tadi, itu. Elko yang kembung belum saya ganti. Mungkin tidak sekarang, karena saya akan menunjukkan sekarang bahwa TV-nya menyala sudah normal. Oke, nanti mungkin setelah saya menunjukkan bahwa ini normal, baru saya ganti. Ya, sekarang saya akan rakit dulu. Oke, sudah saya rakit, dan sama seperti yang tadi, masih TV yang sama, Samsung. Mari akan kita tes menyalakan TV ini. Ya, nggak nyala ya? Mungkin loading mungkin. Menyala. Kita next channel berikutnya. Woi, nyalanya bagus lagi. Mungkin antenanya kurang bagus nih. Nah, jernih sekali. Nah, TV ini bisa kita jual lagi. Kita jual karena sudah bagus. Lumayan, dia ada port HDMI-nya. Jadi dia ada port HDMI, dan saya ambil TV ini lumayan jauh. Saya daerah Panjer, dan TV-nya itu daerah Kerobokan. Saya rasa bapak yang jual ini dia dosen di Politeknik Negeri Bali, di Poltek, mungkin karena di temboknya ada tulisan Poltek gitu. Dan Pak, TV-nya sudah nyala, Pak.
kita akan jual TV-nya. Ini cuma masalah antena aja. Kalau tadi kita pencet menu itu dia menunya putih, dan sekarang kita tes, kita pencet menu. Oke, sekarang menunya sudah berwarna. Warnanya adalah biru-biru gitu dah. Kita akan jual. Hah? Tak ngerti katanya. Nih. Kan. Di bengkel. Mahal, bayar 800.000 nyerpis ini digituin, we. Nih cuma dah ganti IC tadi. TV-nya dah nyala. Nah, ini adalah calon pembeli. Berapa ibu akan membeli TV saya? Berapa ya? 1 juta? 1 juta kanggo. Untung 300.000 kanggo lah. Ya, ini adalah calon pembeli TV yang terjebak omongan manisnya. Bagus nih, masih jernih lagi. Nih. Samsung. Taruh di toko nih. Ya. Nih. Ada kayaknya. Gininya kakinya nggak ada. Beliin bracket kayak gini nih. Ada. Kakinya Bang Meni. Itu kan TV tabung. Oh. Lengah, Mek. Beliin saya 100.000-an satu. Nih. Untuk gitar nih tengah. Ya. Mek beli. Apa beli tuh kasih? Ya, ini. Saya. Ya, kita sudah mendapat pembeli. Pembelinya adalah ibu saya sendiri, dan katanya mau dibayar 1 juta rupiah. Yang saya beli harga TV ini 32 inch LCD itu harganya 600.000 dengan kondisi rusak seperti tadi. Ya, untuk 1 juta rupiah TV LCD bekas 32 inch itu cukup lumayan. Dan sekarang saya akan searching siaran. Masih saya scan ulang untuk biar nanti dapat semua siaran, dan TV ini bisa dipasang di toko ibu saya. Itu si kaki, wi. Hah? Itu si kaki. Gimana pasang? Gila ya. Ya, jadi katanya mau dipasang di pilar sini. Ya, nanti berarti saya harus membelikan bracket. Indomie. Hei, jatuh mie-nya.